Hari ini, saya akan menceritakan kisah tentang Leni, seorang ibu lurah yang sudah lama merasakan kesepian dalam hidupnya. Ia selalu terlihat tegar dan penuh kewibawaan di mata warga, tetapi dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Leni yang tak pernah merasakan cinta sejati berjumpa dengan Dida, seorang preman daerah yang terkenal dengan kelakuan kerasnya. Bagaimana kisah cinta yang aneh ini berkembang? Mari kita simak kisah penuh perjuangan, air mata, tawa, dan konflik batin ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini karena setiap dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisah ini. Di sebuah ruang kerja yang dipenuhi dengan tumpukan kertas dan catatan administratif, Leni duduk termenung, matanya menerawang keluar jendela besar yang menghadap ke jalan desa. Di bawah teriknya matahari, beberapa warga desa tampak sibuk dengan aktivitas mereka, namun di dalam hatinya, Leni merasa sepi. Usianya yang telah mencapai 45 tahun membawa kebimbangan tentang apa yang telah dicapainya dalam hidup. Sebagai seorang ibu lurah di sebuah desa kecil di kota Blitar, ia dikenal oleh banyak orang sebagai sosok yang kuat, tegas, dan penuh kewibawaan. Namun, di balik semua itu, Leni merasa kosong, seolah ada bagian dari dirinya yang hilang. Leni sering berpikir tentang kehidupannya yang tidak pernah memiliki ruang untuk cinta. Sebagai seorang wanita yang mengabdikan dirinya untuk pekerjaan, ia jarang sekali merasa diinginkan atau bahkan diperlakukan seperti seorang perempuan pada umumnya. Ia memilih untuk tenggelam dalam rutinitas yang tiada habisnya, rapat desa, pertemuan dengan warga, dan segala macam pekerjaan administratif yang selalu menumpuk. Setiap kali ia pulang ke rumah setelah seharian penuh beraktivitas, ia hanya disambut oleh kesunyian yang begitu menyentuh hati. Sepi. Begitulah yang dirasakannya selama ini. Namun, takdir berkata lain. Pada suatu rapat desa yang penuh dengan kegaduhan, sebuah nama muncul yang membuat Leni terkejut. Nama itu adalah Dida. Dida, seorang pria yang dikenal sebagai preman daerah, sering terlibat dalam perkelahian dan masalah hukum. Ia adalah sosok yang kasar, penuh kekerasan, dan tak pernah bisa diatur. Leni tahu tentang Dida dari laporan-laporan yang sering diterimanya, tetapi ia tak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti, pria itu akan mengubah hidupnya. Rapat desa tersebut memang bukan pertemuan yang biasa. Hari itu, pemerintah desa mengadakan sebuah pertemuan untuk membahas masalah keamanan yang semakin memprihatinkan di daerah tersebut. Banyak warga yang merasa terganggu dengan keberadaan Dida yang kerap membuat keributan dan menakut-nakuti warga. Sebagai ibu lurah, Leni merasa perlu untuk turun tangan. Ia harus berbicara langsung dengan Dida, dan mencoba untuk menyelesaikan masalah ini tanpa menimbulkan konflik lebih lanjut. Begitu Dida memasuki ruangan rapat, Leni langsung merasakan aura yang berbeda. Dida berjalan masuk dengan langkah yang penuh keyakinan. Pakaian gelapnya, celana jeans robek-robek, dan jaket kulit yang melili tubuhnya, memberikan kesan bahwa pria ini bukanlah orang yang biasa. Wajahnya yang keras dan tatapan matanya yang tajam, menunjukkan bahwa dia bukan orang yang bisa didekati dengan mudah. Leni sedikit terkejut, namun ia berusaha tetap tenang, menjaga wibawanya sebagai pemimpin desa. "Saudara Dida, terima kasih sudah datang," kata Leni dengan suara yang tegas, meski dalam hati ia merasa sedikit cemas. Dida hanya mengangguk dan duduk di salah satu kursi di sudut ruangan, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Suasana menjadi tegang, dan Leni bisa merasakan ketegangan itu menyebar di ruangan. Tidak ada yang berani mengajukan pertanyaan atau berbicara lebih lanjut. Semua mata tertuju pada Leni, yang kini harus mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin. "Dida, kami semua di sini berharap bisa menemukan solusi yang baik untuk keamanan desa kita. Kami ingin semuanya berjalan dengan damai," ujar Leni, mencoba membuka pembicaraan dengan nada yang lebih lembut. Namun, Dida hanya diam, matanya tetap menatap tajam ke depan, seolah tidak peduli dengan apa yang Leni katakan. Leni menghela napas panjang. Ia tahu, untuk bisa berbicara dengan Dida, ia harus mencari cara yang berbeda. Ia tidak bisa menggunakan pendekatan biasa. Dida bukan orang yang mudah diajak bicara. Tetapi di saat yang sama, Leni merasakan sesuatu yang aneh. Ada ketertarikan yang sulit dijelaskan. Sesuatu dalam diri Dida, meskipun keras dan kasar, membuat Leni ingin mengenalnya lebih jauh. Beberapa menit berlalu dalam kesunyian yang tegang.
Leni memutuskan untuk lebih tegas lagi. Dida, saya tahu tentang banyak hal yang sudah terjadi di desa ini, dan saya juga tahu bahwa hidup tidak selalu mudah. Namun, kita perlu menyelesaikan masalah ini bersama. Saya berharap kamu bisa memberi kesempatan kepada saya untuk membantu. Tiba-tiba, Dida menoleh dan menatap Leni. Matanya yang keras itu tiba-tiba berubah. Ada sesuatu yang dalam tatapan itu yang membuat Leni terperangah. Ia melihat sedikit keraguan, seolah-olah Dida sedang mempertimbangkan kata-katanya. Beberapa detik kemudian, Dida akhirnya membuka mulut. "Kenapa kamu peduli, Leni?" tanya Dida, suaranya rendah namun penuh makna. Leni terdiam sejenak. Ia tidak tahu apa yang harus dijawab. "Saya peduli karena ini adalah tanggung jawab saya," jawab Leni dengan suara pelan namun penuh tekad. Dida menatapnya lebih lama, seakan mencoba membaca pikiran Leni. "Kamu berbeda dari yang lain," katanya akhirnya. "Tapi jangan harap aku akan mudah mengikuti aturanmu." Leni hanya tersenyum tipis. Ia tahu ini bukanlah akhir dari masalah, melainkan awal dari sebuah perjalanan panjang. Apa yang terjadi selanjutnya? Entahlah. Namun, dari pertemuan singkat itu, Leni merasa ada sesuatu yang tidak biasa tentang Dida. Sesuatu yang membuatnya ingin terus memikirkannya. Sebelum rapat selesai, Dida keluar dari ruangan tanpa berkata apa-apa lagi. Leni duduk terdiam sejenak, memikirkan percakapan mereka. Ia merasa ada sesuatu yang aneh, sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan yang mengganggu pikirannya selama beberapa waktu setelah pertemuan itu. "Apakah ini yang disebut dengan rasa tertarik?" tanya Leni dalam hati, merasa bingung dengan apa yang baru saja ia alami. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak bisa mengabaikan perasaan itu. Setelah pertemuan yang menegangkan itu, Leni mencoba kembali fokus pada tugas-tugasnya sebagai ibu lurah. Namun, benak dan pikirannya tetap terperangkap pada Dida. Wajahnya yang keras, tatapannya yang penuh rahasia, dan kata-kata yang seolah mengundang perasaan yang belum pernah ia rasakan. Setiap kali Leni menatap jalanan desa yang sibuk di siang hari atau meninjau laporan-laporan administrasi di ruang kerjanya, wajah Dida selalu muncul dalam pikirannya. Ada semacam daya tarik yang sulit ia hindari. Leni tahu bahwa ia seharusnya tidak terlalu memikirkan seorang preman yang jelas-jelas membuat masalah di desa ini, tetapi entah mengapa, ada perasaan yang berbeda dalam dirinya. Perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, Leni berusaha mengabaikan perasaan itu. Ia terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin desa. Desanya membutuhkan kepemimpinannya. Ada banyak hal yang harus ia urus, mulai dari pendidikan warga, kesehatan masyarakat, hingga pembangunan infrastruktur yang masih banyak kekurangan. Tugas-tugas itu selalu datang bertubi-tubi, dan Leni merasa tidak ada waktu untuk urusan pribadi. Tapi takdir memiliki cara lain. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Leni kembali bertemu dengan Dida di sebuah acara resmi yang diadakan oleh desa. Acara itu adalah pertemuan dengan beberapa kepala desa dari desa-desa tetangga, dan mereka sedang membahas program-program pemerintah yang akan datang. Leni hadir sebagai pembicara utama, dan seperti biasa, ia berusaha menunjukkan sikap tegas dan profesional. Namun, ketika ia melihat Dida yang duduk di barisan belakang, jantungnya tiba-tiba berdegup lebih cepat. Ia berusaha tetap tenang, tetapi entah mengapa, ia tidak bisa mengabaikan keberadaan Dida. Setelah acara selesai, Leni bergegas menuju ruangannya, namun ia mendengar langkah berat di belakangnya. Ternyata Dida mengikutinya. Leni berhenti sejenak, lalu berbalik menghadapnya. Dida berdiri di sana, wajahnya yang kasar dan tatapannya yang serius tetap sama seperti yang pertama kali Leni lihat. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ada semacam keraguan di matanya, yang membuat Leni bertanya-tanya apa yang sebenarnya ada dalam pikiran pria itu. "Ada apa, Dida?" tanya Leni, suaranya tetap tenang meskipun hatinya berdebar-debar. Ia merasa aneh, karena ia bisa berbicara begitu tenang dengan pria yang telah mengusik ketenangannya beberapa waktu terakhir. Dida menghela napas panjang, dan untuk beberapa detik, ia tidak berkata apa-apa. Kemudian, ia berbicara dengan suara yang lebih rendah. "Aku hanya ingin bicara denganmu, Leni. Aku merasa ada sesuatu yang belum aku sampaikan," katanya. Leni mengerutkan kening. "Apa yang ingin kamu katakan,
tanyanya, merasa semakin penasaran dengan sikap Dida yang tiba-tiba lebih lembut. Dida berdiri beberapa langkah lebih dekat. Aku tahu aku bukan orang yang baik, dan aku juga tahu bahwa aku sering membuat masalah. Tapi ada sesuatu yang membuat aku tertarik padamu. Aku melihat kamu di sana, di depan semua orang, dan aku merasa, ada sesuatu yang berbeda, kata Dida dengan suara pelan, namun dalam. Leni merasa terkejut. Bagaimana mungkin Dida, seorang preman yang terkenal dengan kekasarannya, bisa tertarik padanya? Selama ini, Leni selalu menganggap dirinya sebagai sosok yang tegas dan lebih banyak berurusan dengan pekerjaan ketimbang urusan hati. Namun, kata-kata Dida membuatnya merenung. Apakah ini cinta? Ataukah sekadar perasaan yang muncul karena ketertarikan fisik semata? Apa maksudmu? Tanya Leni dengan sedikit kebingungannya, tetapi hatinya mulai bertanya-tanya apakah ada yang lebih dari sekadar ketertarikan fisik antara mereka. Dida menggelengkan kepala. Aku tidak tahu. Aku hanya merasa ada sesuatu yang kuat antara kita. Aku tahu kamu bukan orang sembarangan, Leni. Kamu berbeda dari yang lain. Kamu punya cara bicara, cara berpikir yang menarik, dan itu membuatku ingin tahu lebih banyak tentangmu. Leni terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa bingung, namun di sisi lain, ada rasa penasaran yang terus menggerogoti dirinya. Kenapa ia merasa begitu tertarik pada pria ini? Apa yang membuatnya merasa ada ikatan meski ia tahu bahwa Dida bukanlah orang yang baik untuknya? Apakah mungkin, dalam kedalaman hatinya, Leni mulai merasakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar simpati atau rasa kasihan terhadap Dida? Sementara Leni terdiam, Dida menghela napas panjang dan melanjutkan, aku tahu aku nggak bisa mengubah masa laluku, Leni. Aku sudah terlalu banyak melakukan hal-hal buruk. Tapi, aku ingin mencoba berubah. Aku ingin mencoba menjadi orang yang lebih baik. Dan aku ingin kamu tahu itu. Leni merasa perasaan yang sangat campur aduk. Di satu sisi, ia ingin mempercayai Dida. Ia ingin memberi kesempatan kepada pria ini untuk berubah. Namun, di sisi lain, ia juga tahu bahwa Dida adalah orang yang sangat berbeda dari dirinya. Leni telah lama hidup dengan aturan dan ketegasan. Ia memimpin desa dengan penuh tanggung jawab dan rasa hormat. Dida, sebaliknya, adalah orang yang hidup dalam bayang-bayang kekerasan dan perkelahian. Bagaimana bisa dua dunia yang begitu berbeda menyatu? Aku tidak tahu harus berkata apa, Dida. Aku sangat menghargai apa yang kamu katakan, tapi kamu juga harus mengerti bahwa hidup kita sangat berbeda. Aku tidak bisa begitu saja mengubah segalanya, kata Leni dengan suara yang sedikit gemetar. Dida menatapnya dengan tatapan penuh harapan. Aku tahu itu, Leni. Aku tidak berharap kamu mengubah hidupmu hanya karena aku. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar ingin berubah, dan aku ingin kamu menjadi bagian dari itu. Leni menatap Dida dalam diam. Ia merasa hatinya berdebar semakin kencang. Apakah ini cinta? Ataukah sekadar sebuah perasaan yang datang begitu tiba-tiba dan membuatnya merasa bingung? Yang jelas, Leni tidak bisa mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Namun, ia juga tahu bahwa hubungan mereka tidak akan mudah. Ada banyak rintangan yang harus dihadapi, dan Leni belum tahu apakah ia siap untuk itu. Aku akan memikirkan semuanya, Dida, ujar Leni akhirnya, dengan suara yang penuh pertimbangan. Dida hanya mengangguk, lalu pergi meninggalkan Leni dengan pikirannya yang semakin buntu. Perasaan yang datang begitu mendalam, membuat Leni merasa terombang-ambing. Apakah ia siap untuk membuka hatinya untuk Dida, seorang preman yang penuh dengan kekerasan dan masa lalu kelam? Waktu akan menjawabnya. Namun, satu hal yang pasti, Leni sudah tidak bisa mengabaikan perasaan itu. Leni duduk termenung di ruang kerjanya. Pagi itu, sinar matahari yang masuk melalui jendela besar menghangatkan ruangan, namun hatinya tetap terasa dingin. Segala perasaan dan keraguan yang ia rasakan setelah pertemuan dengan Dida beberapa hari lalu tidak kunjung menghilang. Semakin ia mencoba untuk fokus pada pekerjaan, semakin besar perasaan itu menguasai pikirannya. Dida. Pria itu terus muncul dalam benaknya, tidak hanya dalam sekelebat ingatan tentang bagaimana ia memperkenalkan diri dengan cara yang tidak biasa, tapi juga dalam kata-kata yang ia ucapkan, dalam tatapan mata yang penuh makna. Leni merasa seolah-olah hidupnya berubah hanya dalam satu pertemuan singkat itu. Namun, di sisi lain,
ia merasa bingung dan takut dengan apa yang sedang terjadi. Leni tidak pernah membayangkan bahwa dirinya akan berada dalam situasi seperti ini, terikat pada perasaan yang datang dengan begitu cepat dan begitu kuat. Sebagai seorang pemimpin desa, Leni selalu berpikir dengan kepala dingin, selalu mengutamakan rasionalitas dalam setiap keputusan. Tapi Dida, dengan sikap kasarnya, dengan latar belakangnya yang penuh masalah, tiba-tiba saja membuat hati Leni terombang-ambing. Ia tahu bahwa hubungan mereka, jika ada, pasti akan penuh dengan rintangan. Namun, yang membuat Leni semakin bingung adalah ketulusan yang ia rasakan dari Dida. Ada sesuatu dalam diri pria itu yang berbeda. Meskipun banyak orang melihat Dida hanya sebagai preman, Leni mulai merasakan bahwa di balik kerasnya sikapnya, ada seseorang yang menginginkan perubahan, yang ingin membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar masa lalu kelam yang melekat padanya. Leni merasa tertarik. Tapi apakah perasaan itu cukup untuk mengabaikan segala konsekuensi yang mungkin datang? Pagi itu, Leni memutuskan untuk bertemu dengan Dida lagi. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak akan hilang begitu saja tanpa adanya penyelesaian. Ia harus berbicara langsung dengan Dida, menghadapi perasaannya yang terus-menerus mengganggu pikirannya. Meskipun hatinya berat, Leni tahu bahwa ia tidak bisa lari dari kenyataan bahwa ia perlu memahami Dida lebih jauh. Apakah ini sekadar ketertarikan, ataukah ada sesuatu yang lebih dalam? Setelah memutuskan untuk menemui Dida, Leni mempersiapkan dirinya dengan hati-hati. Ia mengenakan pakaian yang sederhana namun, tetap menunjukkan wibawa sebagai seorang pemimpin. Pikirannya berkecamuk dengan berbagai pertanyaan. Apakah Dida akan berubah? Apakah hubungan mereka akan diterima oleh orang-orang di desa? Atau, akankah hubungan ini justru membawa masalah lebih besar? Semuanya terasa sangat tidak pasti, dan itu yang membuatnya takut. Leni bertemu Dida di sebuah kedai kopi kecil di pinggir desa, tempat yang cukup sepi dan aman untuk berbicara tanpa gangguan. Dida sudah menunggu di salah satu meja pojok dengan wajah yang sedikit cemas, berbeda dengan sikapnya yang biasanya penuh dengan ketegasan dan kekerasan. Ketika Leni mendekat, Dida segera berdiri, memberikan salam hormat yang tidak biasa ia lakukan. Leni merasa aneh dengan perubahan sikap Dida yang tiba-tiba. Biasanya, pria itu tidak pernah menunjukkan rasa hormat pada siapapun, apalagi pada seorang perempuan seperti dirinya. "Ada apa, Dida? Kenapa kamu mengajak aku ke sini?" tanya Leni dengan nada suara yang lembut namun tetap tegas. Ia mencoba menyembunyikan kegelisahannya di balik sikap profesional. Dida menatapnya lama, seakan mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Setelah beberapa detik, ia mulai berbicara dengan suara yang agak bergetar, berbeda dari biasanya. "Aku ingin kamu tahu, Leni, aku bukan orang baik, aku tahu itu. Aku sudah banyak berbuat salah. Tapi aku merasa ada yang berbeda tentang dirimu. Kamu punya kekuatan untuk membuatku ingin berubah, dan itu bukan sesuatu yang mudah aku rasakan." Leni merasa terkejut dengan kata-kata Dida. Tidak pernah ia membayangkan bahwa seorang preman seperti Dida bisa berbicara dengan penuh pengakuan dan penyesalan seperti itu. Meskipun sikapnya yang kasar dan ceroboh, ada sesuatu yang sangat manusiawi dalam kata-kata Dida. Leni merasa hatinya sedikit melunak, meskipun ia tahu ia tidak bisa mudah terbuai oleh kata-kata itu. "Apa maksudmu?" tanya Leni, berusaha untuk tetap menjaga jarak emosional meskipun hatinya mulai tergerak. Dida menghela napas panjang, lalu memandang Leni dengan serius. "Aku ingin berubah, Leni. Aku ingin punya kehidupan yang lebih baik. Aku ingin punya masa depan yang lebih baik, dan aku ingin kamu ada di sana. Aku tahu kita berbeda. Sangat berbeda. Tapi, aku tidak bisa menyangkal bahwa aku mulai merasa ada ikatan yang kuat antara kita." Leni merasa ada sesuatu yang mendalam dalam pernyataan Dida. Ia tahu, meskipun Dida pernah melakukan banyak hal buruk, kata-katanya kali ini berbeda. Ada kejujuran dalam suaranya, ada kerentanan yang membuat Leni merasa terhubung. Tetapi di sisi lain, Leni juga sadar bahwa mereka berdua datang dari dunia yang sangat berbeda. Ia adalah pemimpin desa, dihormati oleh banyak orang, sementara Dida adalah sosok yang terjebak dalam dunia kejahatan dan kekerasan. Apakah perbedaan itu bisa disatukan? Apakah Leni siap menerima pria yang selama ini ia anggap sebagai ancaman? "Aku tidak tahu apa yang bisa kita lakukan, Dida," ujar Leni pelan. "Aku tahu kamu ingin berubah,
tetapi kita harus melihat kenyataan. Kamu bukan hanya preman biasa. Kamu punya masa lalu yang berat, dan aku punya tanggung jawab terhadap desa ini. Aku tidak bisa membiarkan diri saya terbawa perasaan, meskipun aku juga mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Kamu harus mengerti itu. Dida terdiam, dan Leni bisa melihat betapa beratnya keputusan yang harus diambil oleh pria itu. Namun, Leni tahu, mereka harus menghadapi kenyataan dan mengatasi rintangan ini bersama-sama, jika memang mereka benar-benar ingin melangkah ke depan. Leni, aku tahu itu semua. Aku tidak berharap semuanya akan mudah. Aku hanya ingin kamu tahu, aku siap berjuang untuk berubah. Dan aku ingin kamu berada di sisi aku ketika itu terjadi. Aku tahu kita punya banyak tantangan, tapi aku siap untuk menghadapi semuanya. Jika kamu juga mau. Leni menatap Dida dalam diam, merenung sejenak. Hatinya merasa berat, tetapi ada semangat baru dalam diri Dida yang membuatnya ragu untuk menolak. Ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ada sesuatu yang indah yang bisa tumbuh dari hubungan ini, meskipun jalan yang mereka tempuh tidak akan mudah. Baiklah, Dida, kata Leni akhirnya, suaranya lebih lembut daripada yang ia duga. Aku akan memberi kamu kesempatan. Tetapi kamu harus membuktikan bahwa kamu benar-benar bisa berubah. Jika kamu bisa melakukannya, kita bisa mencari jalan bersama. Dida tersenyum tipis, meskipun wajahnya tetap serius. Aku akan membuktikannya, Leni. Aku akan melakukannya, untukmu. Leni mengangguk pelan, lalu mereka duduk bersama, berbicara lebih banyak tentang apa yang harus mereka lakukan untuk masa depan. Hari itu, Leni merasa bahwa ia telah membuat keputusan besar dalam hidupnya. Dan meskipun perjalanan mereka masih panjang, ia mulai merasa bahwa bersama Dida, mereka bisa menghadapi apapun yang datang. Hari-hari berlalu setelah pertemuan yang penuh makna antara Leni dan Dida. Mereka mulai berkomunikasi lebih sering, mencoba mengenal satu sama lain dengan cara yang lebih mendalam. Leni, meskipun dengan segala keraguan di dalam hatinya, mulai melihat sisi lain dari Dida. Dida bukan lagi hanya sosok preman yang dikenal banyak orang sebagai kekuatan kasar di desa. Ia mulai menunjukkan sisi lain yang lebih manusiawi, penuh penyesalan dan keinginan untuk berubah. Namun, meski demikian, Leni tetap merasa ada banyak hal yang harus mereka hadapi bersama. Tidak ada jalan yang mudah di depan mereka. Desa Blitar yang selama ini Leni pimpin juga mulai mengalami perubahan. Beberapa masalah mulai muncul terkait dengan ketegangan antara beberapa kelompok warga yang tidak setuju dengan perubahan besar yang terjadi, terutama setelah Leni mulai lebih sering bertemu dengan Dida. Banyak yang mulai memperhatikan kedekatan mereka, dan tidak sedikit yang merasa khawatir bahwa hubungan mereka bisa merusak citra Leni sebagai pemimpin desa. Warga desa yang lebih konservatif tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang perempuan pemimpin desa bisa begitu dekat dengan seorang pria seperti Dida, seorang preman yang pernah membuat masalah di desa. Leni mulai merasakan ketegangan itu setiap kali ia berjalan di sekitar desa. Beberapa mata menatapnya penuh tanda tanya, dan beberapa bisikan mulai terdengar di belakangnya. Leni sadar bahwa ia harus membuat keputusan penting. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri, bahwa ia tidak akan membiarkan perasaan pribadinya mengganggu tugasnya sebagai pemimpin. Namun, perasaan terhadap Dida semakin kuat. Ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa pria ini, meskipun dengan segala kekurangannya, memiliki potensi untuk berubah. Leni tahu bahwa ia bisa membantunya, tetapi ia juga harus berhati-hati agar tidak kehilangan kontrol atas dirinya dan atas desa yang ia pimpin. Pada suatu sore, saat Leni sedang memeriksa beberapa laporan tentang pembangunan infrastruktur desa, ia mendapat kabar buruk. Dida terlibat dalam sebuah perkelahian besar di pasar. Beberapa orang terluka, dan kejadian tersebut menambah daftar panjang masalah yang sudah lama melekat pada Dida. Leni merasa hatinya hancur saat mendengar kabar itu. Apa yang terjadi pada Dida? Bukankah ia sudah berjanji untuk berubah? Leni bergegas menuju pasar, memeriksa keadaan dan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika sampai di lokasi, Leni melihat kekacauan yang terjadi. Warga yang terlibat dalam perkelahian sudah dibawa pergi, sementara beberapa orang yang terluka dibawa ke rumah sakit. Dida terlihat di tengah kerumunan, berdiri tegak dengan wajah yang penuh kekesalan. Matanya yang tajam menatap Leni saat ia mendekat. Di sana, di tengah-tengah kerumunan orang yang kebingungannya masih belum reda,
Dida berdiri sendiri, tampak seperti pria yang kehilangan arah. Leni mendekati Dida, meskipun ia merasa cemas dan marah. Ia tahu ini adalah ujian besar bagi keduanya. "Dida, apa yang terjadi?" tanyanya, suaranya penuh dengan emosi yang bercampur aduk. Dida menatapnya dengan penuh penyesalan. "Aku tidak bisa menghindarinya, Leni. Mereka memprovokasi aku. Aku hanya bertahan. Mereka menyerangku duluan," jawab Dida dengan suara rendah, namun ada kekuatan dalam setiap kata yang ia ucapkan. Leni menatap Dida, perasaan kecewa bercampur aduk dalam dirinya. "Kamu bilang kamu ingin berubah, Dida. Tapi kenapa ini terjadi lagi? Apa kamu sudah lupa dengan janji kita?" Suaranya mengandung kekecewaan yang dalam. Dida terdiam. Aku tidak tahu. Aku benar-benar berusaha, Leni. Tapi mereka terus mengolok-olokku, terus memprovokasi aku. Aku tidak bisa tinggal diam." Leni merasa bingung. Sebagian dari dirinya ingin mempercayai Dida, ingin percaya bahwa perubahan bisa terjadi. Tetapi kenyataan di hadapannya begitu sulit diterima. Dida, yang selama ini ia yakini ingin berubah, ternyata masih terjebak dalam masa lalu yang kelam, yang terus menghantuinya. Leni merasa sangat terkejut. Ia tidak tahu harus bagaimana. Perasaan yang ada dalam dirinya bergejolak. Ia ingin membantu Dida, tetapi apakah itu berarti ia harus mengorbankan dirinya sebagai pemimpin? Malam itu, setelah kejadian di pasar, Leni tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar, memikirkan Dida, memikirkan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Akankah ia terus memberikan kesempatan kepada Dida? Ataukah ia harus melupakan semuanya dan kembali fokus pada tugasnya sebagai pemimpin desa? Leni tahu, keputusan ini tidak mudah. Ia merasa sangat tertekan. Keesokan harinya, Dida datang menemui Leni. Wajahnya terlihat sangat lelah, dan ada raut penyesalan yang jelas terlihat di matanya. Ia tahu bahwa Leni pasti kecewa dengan dirinya, dan ia tidak bisa membiarkan Leni terus merasa seperti ini. "Aku tahu aku telah mengecewakanmu, Leni," kata Dida dengan suara rendah, suaranya penuh penyesalan. "Aku tahu aku telah mengkhianati kepercayaanmu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak bermaksud untuk melukai siapapun. Aku benar-benar ingin berubah. Aku cuma tidak tahu bagaimana caranya." Leni menatap Dida dengan tatapan tajam. Semua kebingungannya, semua perasaannya yang campur aduk, terkumpul dalam tatapan itu. "Dida, kamu bilang kamu ingin berubah, tapi apa yang aku lihat sekarang bertolak belakang dengan itu semua. Kamu membuat masalah lagi, dan aku tidak tahu bagaimana kita bisa melanjutkan ini." Dida menundukkan kepala, merasa hancur. "Aku tahu aku salah, Leni. Aku tidak bisa mengubah masa laluku, tetapi aku ingin berusaha. Aku ingin ada di sampingmu, untukmu. Aku hanya butuh waktu dan dukungan." Leni terdiam. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Di satu sisi, ia ingin mempercayai Dida, tetapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa ia harus melindungi dirinya sendiri. Menerima Dida berarti membuka diri untuk potensi rasa sakit yang lebih besar. Namun, Leni juga tahu bahwa hidupnya tidak akan sama tanpa Dida, dan ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang bisa tumbuh dari hubungan ini. "Aku tidak tahu, Dida. Aku harus berpikir. Aku tidak bisa memberikan jawaban sekarang," kata Leni akhirnya, suaranya penuh kebingungannya. "Tapi, kamu harus tahu, bahwa jika kamu benar-benar ingin berubah, aku akan ada di sini untukmu. Tetapi kamu harus membuktikan itu dengan tindakan, bukan hanya kata-kata." Dida mengangguk, dan untuk pertama kalinya, Leni melihat sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Ada kesungguhan, meskipun ia tahu jalan yang harus mereka tempuh masih panjang. Tetapi mungkin, hanya mungkin, mereka bisa menemukan jalan bersama. Namun, satu hal yang pasti, ujian yang mereka hadapi tidak akan mudah. Waktu berlalu dengan cepat setelah kejadian di pasar. Leni merasa semakin terhimpit oleh keraguan dan kecemasan yang terus mengisi pikirannya. Setiap kali ia bertemu dengan Dida, ada perasaan yang semakin kuat tumbuh dalam dirinya, perasaan yang tak bisa lagi diabaikan. Namun, di sisi lain, ia juga tahu bahwa ia sedang berada di ujung jurang antara dua dunia yang sangat berbeda. Sebagai ibu lurah yang dihormati,
Ia memiliki tanggung jawab besar terhadap desa, terhadap warga yang berharap banyak padanya. Bagaimana bisa ia menjaga kepercayaan mereka jika ia terus terlibat dengan seseorang yang reputasinya penuh dengan kekerasan dan masalah? Leni sering berdiam di ruang kerjanya, memeriksa laporan, dan menangani masalah administrasi, tetapi hatinya tidak pernah tenang. Ia merasa terbelah, terperangkap dalam kebingungan antara mengabdi pada desa dan perasaan yang mulai tumbuh untuk Dida. Meskipun ia tahu bahwa perubahan itu sulit dan penuh dengan tantangan, ia juga tidak bisa menutupi kenyataan bahwa Dida, dengan segala kekurangannya, memiliki niat untuk berubah. Namun, seperti yang sudah terbukti dalam perkelahian di pasar, perubahan itu tak bisa terjadi begitu saja. Dida masih terjebak dalam pola lama, dan Leni harus memutuskan apakah ia ingin terus memberinya kesempatan ataukah melepaskannya. Suatu hari, setelah beberapa minggu penuh dengan ketegangan dan kebingungan, Leni memutuskan untuk menemui Dida lagi. Ia tahu bahwa ini adalah titik balik dalam hidupnya. Waktu untuk berpikir sudah habis, ia harus mengambil keputusan yang tegas. Dengan langkah pasti, Leni memanggil Dida untuk bertemu di rumahnya, tempat yang lebih pribadi, jauh dari sorotan publik. Ia ingin mendengar langsung dari Dida apa yang sebenarnya ia inginkan, dan apakah dia benar-benar siap untuk menghadapi masa depannya dengan cara yang berbeda. Saat Dida tiba di rumah Leni, suasana terasa berbeda dari sebelumnya. Ada ketegangan di udara, seolah-olah keduanya tahu bahwa ini adalah percakapan yang akan menentukan arah hubungan mereka. Leni duduk di kursi depan meja kerjanya, dan Dida duduk di depan meja itu dengan ekspresi serius yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Wajahnya yang kasar, yang biasanya penuh dengan ketegasan, kini terlihat lelah dan penuh penyesalan. "Ada apa, Leni?" tanya Dida dengan suara lembut yang berbeda dari biasanya. "Kamu terlihat serius sekali." Leni menatapnya, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. "Dida, aku sudah banyak berpikir tentang kita. Tentang apa yang terjadi di pasar, tentang semua yang telah kita lalui sejauh ini. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi," kata Leni dengan suara pelan namun penuh makna. Dida menundukkan kepalanya, merasa cemas dengan apa yang akan dikatakan Leni. "Aku tahu aku sudah banyak mengecewakanmu, Leni. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak ingin membuatmu semakin terluka. Aku ingin berubah. Aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak bermaksud melukai siapapun, terutama kamu." Leni menghela napas dalam-dalam. "Aku ingin mempercayaimu, Dida. Aku ingin melihat perubahan itu, tetapi tindakanmu di pasar itu benar-benar membuat aku ragu. Kamu bilang ingin berubah, tetapi kemudian kamu terjebak dalam perkelahian lagi. Apa yang bisa kamu katakan untuk meyakinkan aku bahwa kali ini kamu benar-benar serius?" Dida terdiam sejenak, matanya terfokus pada meja, seolah ia sedang mencari kata-kata yang tepat. "Aku tahu ini sulit untuk kamu, Leni. Aku juga merasa seperti aku sedang bertarung dengan diriku sendiri. Tetapi aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam masa lalu. Aku ingin menunjukkan padamu bahwa aku bisa menjadi orang yang berbeda. Aku ingin membuktikan bahwa aku layak untuk mendapatkan kesempatan kedua." Leni merasa hati dan pikirannya saling bertentangan. Di satu sisi, ia tahu bahwa Dida adalah pria yang keras kepala dan penuh dengan kebiasaan buruk yang sulit diubah. Namun, di sisi lain, ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar. Sebuah potensi dalam diri Dida yang bisa berkembang jika ia diberikan dukungan dan kesempatan. Leni memandang Dida dalam diam, merenungkan kata-katanya. "Aku ingin kamu membuktikan itu, Dida," kata Leni akhirnya, dengan suara yang lebih tegas, namun juga penuh dengan keraguan. "Aku ingin melihat tindakanmu, bukan hanya kata-kata. Apa yang akan kamu lakukan untuk membuktikan bahwa kamu bisa berubah? Apa yang akan kamu lakukan untuk menunjukkan bahwa kamu bisa menjadi pria yang aku harapkan?" Dida mengangkat kepalanya dan menatap Leni dengan tatapan penuh harapan. "Aku akan bekerja keras, Leni. Aku akan menjaga diri dan berusaha untuk tidak terjerumus lagi ke dalam hal-hal yang buruk. Aku tahu aku harus berjuang untuk diriku sendiri, dan aku tahu aku tidak bisa melakukannya sendirian. Aku ingin kamu menjadi bagian dari perjalanan ini. Aku ingin kamu melihat bahwa aku bisa menjadi orang yang lebih baik." Leni merasakan ada sesuatu yang dalam kata-kata Dida, tetapi ia tahu bahwa perubahan sejati memerlukan waktu dan komitmen. "Baiklah, Dida.
Aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan dirimu. Tetapi kamu harus tahu, aku tidak bisa terus-menerus memberi kesempatan jika kamu terus-menerus mengecewakan aku. Kamu harus membuktikan itu, dan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Dida mengangguk dengan penuh keyakinan. Aku janji, Leni, aku akan melakukannya. Aku akan berjuang untuk diriku sendiri dan untuk kita. Setelah percakapan itu, Leni merasa sedikit lega. Meskipun masih ada keraguan di dalam hatinya, ia merasa bahwa memberikan kesempatan kepada Dida adalah langkah yang harus ia ambil. Namun, ia tahu bahwa jalan mereka tidak akan mudah. Banyak rintangan yang akan mereka hadapi, baik dari dalam diri mereka sendiri maupun dari orang-orang di sekitar mereka. Leni harus siap menghadapi kenyataan bahwa ia akan diuji, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari perasaan yang sudah berkembang begitu dalam untuk Dida. Keputusan ini adalah keputusan besar, dan Leni tahu bahwa itu akan mengubah banyak hal dalam hidupnya. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak bisa hidup dengan keraguan selamanya. Jika ia benar-benar ingin membantu Dida berubah, maka ia harus menjadi bagian dari proses itu. Mereka harus melangkah bersama, menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian, dan melihat apakah mereka bisa mengatasi semua rintangan yang ada. Dida pergi dengan janji yang diberikan, dan Leni tetap duduk di kursinya, merenungkan keputusan yang baru saja ia buat. Terkadang, jalan menuju perubahan tidak mudah. Namun, terkadang, cinta bisa menjadi kekuatan yang lebih besar dari apapun yang menghalangi.